Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana Ananda kabarnya pada hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, hari ini cuaca sangat dingin ya. Iya, panas. Karena luar biasa. Ya baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya doa dulu dengan Tuhan. Coba teman-teman marilah kita bersama untuk menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa ini artinya Ananda telah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Minggu lalu ada yang ingat kita mempelajari apa? Suhu, Bu. Ya, benar. Nah, Ibu ulas kembali pada gambar ini. Apa yang Ananda lihat? Demam dia. Ya, benar sekali. Nah, ketika kita demam, suhu tubuh atau kulit kita akan terasa panas ketika kita raba kan? Iya, Bu. Ada yang tahu apa itu suhu? Pembelajaran kita pada minggu lalu. Bu. Nah, silakan Nia dulu ya, Ilham. Oh, berarti keadaan panas dan dingin. Nah, benar sekali Nia. Suhu itu adalah tingkatan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, semakin tinggi panas tersebut, maka semakin panas suatu benda. Semakin dingin, semakin rendah suhu tersebut, maka semakin dingin suatu benda. Nah, saat demam ini, suhu tubuh kita semakin panas, artinya suhu tubuh kita tinggi. Nah, untuk itu cuaca yang seperti ini Ananda harus jaga kesehatan agar tetap bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Baik, Bu. Nah, lanjut. Adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu mengenali perubahan kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal, suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari fokus pada kalor. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari suhu, bukan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui serta memahami pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda. Selanjutnya, mengetahui serta memahami perubahan kalor terhadap perubahan wujud suatu benda. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, dari gambar ini, apa yang Ananda rasakan saat memegang sendok yang digunakan untuk mengaduk kopi? Anggap kopi itu panas, lalu Ananda mengaduk kopi tersebut menggunakan sendok. Apa yang Ananda rasakan ketika memegang sendok? Sendoknya panas, Bu. Ya, benar sekali Lisa, sendoknya panas. Ada yang tahu kenapa sendok itu menjadi panas? Dia ya panas, Bu. Karena nyerap itu, Bu. Ya, kopinya. panas dari kopi yang Ya, kasih aja. Karena mereka pegang kalor. Nah, iya, benar sekali. Nah, lihat pada gambar ini. Contohnya, ini dalamnya air panas, lalu kita letakkan sendok. Suatu permen menjadi mencair kan? Ya, Bu. Nah, kalau menggunakan kayu, apakah mencair? Tidak, Bu. Kalau plastik? Enggak juga, Bu. Nah, jadi penyebab tersebut suhu sendok lebih kecil dari suhu air. Nah, mengakibatkan kalor dari air yang panas tadi mengalir dari sendok. Dari air ke sendok. Lalu kita menyebut kalor tadi kan. Nah, apa itu kalor? Ada yang tahu? perpindahan. Oke, Bu. Nah, Kalau perpindahan panas suatu benda dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, Bu. Nah, benar sekali, Pak. Kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, ini. Nah, kalor itu juga dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Dan ini kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi
benda. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini apa? Ilham, ada yang tahu ini apa? Itu nggak tahu. Bukan, ini adalah Kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Nah, satuan internasional dari kalor yaitu joule atau kalori. Nah, 1 kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, ini dicatat ya Ananda. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita membahas kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan suatu benda jika benda tersebut dinaikkan atau diturunkan sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, ini secara matematis C sama dengan Q per delta T, di mana C besar itu adalah kapasitas kalor. Nah, Ananda, mengapa air yang awalnya dingin bisa menjadi panas saat direbus, dan mengapa air bisa berkurang jika kita rebus dalam jangka waktu yang lama? Karena ada api, Bu. Nah, Kalau iya. dipanaskan. Ya, nanti kita akan melakukan praktikum suhu dan kalor. Sebelumnya Ibu sudah meminta sama Ananda kan kalau satu per kelompok itu harus ada laptop. Ya, ada, Bu. Nanti Ilham gabung ke kelompok ini ya. Nah, coba Anya bacakan tujuan percobaan kita. Tujuan percobaannya yang pertama itu menganalisis pengaruh kalor dengan suhu suatu benda. Yang kedua, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, ya, yaitu menganalisis pengaruh kalor dengan suhu satu benda serta pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, Ananda silahkan membuka pet simulation-nya yang telah dikirim lewat grup tadi ya, linknya. Selanjutnya untuk nanti Ananda baca prosedurnya di modul yang sudah Ibu bagikan, lalu isi pertanyaan atau lembar kerja yang ada di depan. Ada di modul Ananda itu. Nah, nanti Ananda tuliskan kesimpulannya. Setelah itu, setelah selesai Ananda kumpulkan hasil diskusinya, lalu presentasikan ke depan bagi kelompok yang berinisiatif ya. Nah, coba Anda perhatikan video yang telah dibuat. Pertama-tama kita letakkan termometer pada air, lalu pada minyaknya juga, lalu panaskan, letakkan di tungku. Lihat aja ya Ananda. Baik, Bu. Nah, panaskan. Lalu Ananda amati partikelnya, perubahan suhunya. Nah, lalu matikan apinya, terus letakkan kembali. Nah, amati prosesnya ya Ananda. Baik, Bu. Nah, silakan kerjakan pada lembar kerjanya apa yang telah Ananda amati. Jika video ini video ibu terlalu pendek, lalu Ananda cobakan saja di laptopnya berkelompok ya. Kelompoknya bisa menggunakan pennya. Mia bisa Mi? Coba Ilham gabung di sini nanti ya. Oh, di sini aja. Di HP bisa kan? Ya, bisa. Terus bisanya? Bu. Iya. Yang mana di sini? Oh, baik, Bu. Nanti kalau udah siap kumpul ke depan ya. Baik, Bu.
siapa yang mau tampil ke depan? Apakah saya boleh tampil? Boleh ya, silakan lanjut ke depan. Enggak pertanyaan yang dari depan ya. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan jawaban yang telah didiskusikan. Jadi untuk yang pertama, bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan? Jadi suhu air dan suhu minyak sebelum dipanaskan nilainya sama. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat setelah dipanaskan? Suhu minyak lebih tinggi daripada suhu air. Yang ketiga, bagaimanakah keadaan partikel pada saat sebelum dan sudah dipanaskan? Partikel E pada air sebelum dipanaskan lebih banyak dibandingkan partikel dalam minyak. Setelah dipanaskan, air lebih cepat melepaskan partikel. Lalu yang keempat, manakah yang lebih cepat terjadi perubahan wujud pada air atau minyak? Mengapa dapat terjadi perubahan wujud pada benda tersebut lebih cepat? Nah, untuk perubahan wujud lebih cepat terjadi pada air dibandingkan dengan minyak karena titik didih air lebih rendah dibandingkan minyak. Lalu bagaimana pengaruh gerakan partikel dengan perubahan suhu? Adapun pengaruhnya, semakin banyak partikel yang lepas suhu dari suatu benda, semakin banyak partikel yang lepas maka suhu suatu benda akan menurun. Baik Bu, sekian dari saya. Apakah kesimpulan langsung dibaca? Oh iya, coba bacakan kesimpulan dari kelompok ini. Baik Bu, adapun kesimpulannya yang pertama, kalor mempengaruhi perubahan suhu benda. Kalor sebanding dengan perubahan suhu dan kalor mempengaruhi perubahan wujud benda. Baik, sekian dari kelompok kami Bu. Nah, terima kasih kepada Dina. Beri dulu tepuk tangan kepada kelompok ini. Nah, silakan duduk ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh kelompok Nia tadi sudah benar, namun perlu kita urai sedikit ya, Ananda. Nah, bagaimana keadaan suhu air dan minyak saat sebelum dipanaskan? Tadi kita lihat kan suhunya saling sama. Lalu bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat setelah dipanaskan? Suhu minyak lebih tinggi dari suhu air. Alasannya telah dijelaskan oleh Nia tadi. Selanjutnya, bagaimana keadaan partikel saat sebelum dan sesudah dilepaskan? Partikel pada air lebih besar dibandingkan partikel pada minyak setelah dipanaskan. Air lebih banyak melepaskan partikel karena sudah mulai mendidih. Selanjutnya, manakah yang lebih cepat terjadi perubahan wujud pada air atau minyak? Nah, perubahan wujud terjadi lebih cepat pada air dibandingkan minyak karena air lebih cepat menjadi uap, kan? Nah, mengapa dapat terjadi perubahan wujud pada benda tersebut? Karena titik didih air itu lebih kecil dibandingkan titik didih minyak. Nah, titik didih air itu 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih minyak, misalnya minyak kelapa 177 derajat Celcius. Nah, bagaimana pengaruh gerakan partikel dengan perubahan suhu? Semakin besar partikel yang lepas, semakin kecil suhu suatu benda sehingga suhu itu menjadi menurun. Nah, kesimpulannya, suhu mempengaruhi perubahan suatu benda. Semakin banyak kalori yang diberikan, suhu benda menjadi semakin tinggi. Nah, yang kedua, suhu mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda juga bergantung pada titik didih benda. Dan kalori yang diberikan, suhunya semakin meningkat dan mencapai titik didih, maka terjadi perubahan wujud benda. Contohnya, air menjadi uap tadi. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada dari Ananda yang dapat menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita? Kita mempelajari suhu, Ilham? Kalau menurut saya, kita bisa mengetahui berapa tingkat derajat kepanasan seseorang Bu melalui pengukuran termometer. Oh iya, seperti mengukur demam Iya. tadi ya. Kalau Anya, manfaat kita mempelajari suhu? Kita tahu bahwa contohnya seperti es, kenapa es bisa mencair. Nia? Itu Bu, apa kalau masak kita jadi
jadi tahu harus pakai alat yang mana biar kita nggak kepanasan tangannya. Nah, iya benar sekali. Contohnya menggunakan sendok ya. Ya. Nah, ada pun manfaatnya di sini kita merebus air, kita tahu sampai kapan kita merebus air itu sampai Mendidih. dia udah matang gitu kan. Lalu menjemur pakaian, kita menggunakan panas kan, menyetrika Baju. setrika memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian. Nah, konduksi ini akan kita bahas di minggu depan. Termos juga, kulkas, kereta api, balon udara, Api unggun. Nah, adapun dari pembelajaran ini kita tentu ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada yang dapat menjabarkan peta konsep yang Ibu berikan. Kalau itu apa tadi? Perpindahan Yang suhu betul. dikarenakan adanya perbedaan suhu kan. Terus kalau itu juga dia bergantung pada massa dan jenis zatnya. Dari kalor kita dapat mengubahnya dari suhu zat ataupun dari zatnya. Ya. Nah, intinya kalor itu berpindah karena ada perpindahan suhu yang dari suhu tinggi ke suhu rendah tadi. Bergantung pada massa dan jenis zat. Lalu kalor itu dapat merubah suhu zat dan merubah wujud zatnya. Nah, terima kasih Ananda. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk mendalami pemahaman Ananda pada halaman 3-4. Dikumpul untuk minggu depan ya Ananda. Nah, minggu depan kita juga akan mempelajari tentang perpindahan panas dan juga pemuaian panas. Selanjutnya mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, Ibu harap tugas Ananda lengkap ya minggu depan. Ibu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.